Jaksa Agung ST Burhanuddin buka suara mengenai makin banyaknya ancaman hingga teror terhadap Korps Adiaksa berkorelasi dengan makin gencarnya pihak kejaksaan menangani kasus-kasus hukum terutama korupsi. Tidak hanya itu, Jaksa Agung juga menjawab isu dirinya akan diganti hingga soal bagaimana nasib aset-aset mewah yang kini berada di bawah sitaan Kejaksaan Agung. Selengkapnya berikut wawancara khusus jurnalis Metro TV Valerie Budianto dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hampir setiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Kejaksaan Agung tampil agresif, membongkar mega korupsi, memamerkan sitaan yang fantastis. Lantas bagaimana Kejaksaan Agung mampu untuk menjaga integritas di tengah intervensi? Kita akan membahasnya bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin. Pak Burhan, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya. Sibuk, Pak, akhir-akhir ini? Ya, tuntutan tugas saja, biasa. Sibuk menangkal kasus? Ya, semua kerjaan. Isu-isu juga, Pak, banyak ya itu. Belakangan ini. Karena kan perkara yang ada di kami itu bukan hanya pidana saja, pidana umum juga, ada perdata, data usaha negara. Semua kerjaan kita. Jadi banyak ya, Pak, yang harus dicakup dan juga dipahami oleh seorang Jaksa Agung secara menyeluruh. Pak Jaksa Agung, kenapa Kejaksaan Agung belakangan ini seperti didorong untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi Indonesia dibandingkan dengan APH lainnya? Ya didorong, kita harus kewajiban. Jadi kita udah pada waktu dilantik kita udah siap melaksanakan tugas. Ini kewajiban yang artinya apapun yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Pak, pesan khusus, perintah khusus dari Presiden Prabowo? Pasti. Utamanya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu pesan utama yang sebenarnya diberikan ke seluruh institusi? Karena beliau sangat resah dengan tingkat kebocoran keuangan negara yang begitu kebocoran keuangan negara, jadi memang korupsi ini yang paling digalakkan, yang harus dibasmi. Tapi Pak Burhan, dalam pidatonya di Kongres 4 Tidar kemarin, Pak Prabowo ini menyatakan mendapatkan banyak laporan kalau sebenarnya penegakan hukum ini sangat challenging, banyak ancaman, ada yang mobilnya diikuti, rumahnya diawasi. Memang benar, Pak, pemberantasan korupsi itu se-challenging itu? Ya, enggak begini. Jadi setiap pekerjaan pasti ada risiko, dan itu adalah risikonya. Jadi ya pasti aja yang namanya orang yang akan kita bawa begini kan orang yang tadinya biasa bebas, kita lakukan penindakan ya pasti ada gerakan, pasti ada perlawanan, tapi kan itu biasa dalam pelaksanaan tugas. Yang memang perlu lebih kehati-hatian, anak-anak saya harus lebih hati-hati aja. Anak-anak ya, Pak, sebutannya? Iya, anak-anak saya. Sudah seperti anak-anak. Karena saya sudah tua. Sudah seperti kekeluargaan banget ya, Pak, di sini ya? Betul. Oke, tapi Pak Burhan, sebenarnya untuk ancaman ini semakin meningkatkah karena memang kan Kejaksaan sedang gencar-gencarnya nih terhadap seluruh personel Kejaksaan ancamannya? Ancaman pasti selalu ada, jadi setiap kita lakukan ya, yang pasti musuh tambah banyak. Karena banyak yang kita tangani, pasti dia tidak suka dengan kita. Artinya musuh semakin banyak. Balik lagi, itu bagian dari risiko ya, Pak? Iya. Jika memang mau menjalankan amanat dari Presiden, itu risiko yang harus dijalankan. Betul. Lantas, apakah itu pula yang melatar belakangi akhirnya kantor Kejaksaan ini dijaga oleh TNI, Pak? Enggak juga. Yang penting itu keamanan aja, keamanan dan keberadaan TNI di sini tidak mempengaruhi dengan fungsi tugas jaksa. Ya sekedar pengamanan kita, karena semakin pekerjaan banyak, mungkin pasti.
Berarti untuk pengamanan TNI secara tidak langsung juga mendapatkan restu dong Pak dari Presiden Prabowo, karena kan juga salah satu bentuk untuk memberantas korupsi. Saya tidak tahu persis ke dalamnya situ, tapi yang pasti kami kerjasamanya dengan Panglima TNI. Kerjasama dengan Panglima, ada MOU yang sudah dibuat. Pasti. Tapi rasanya juga publik akan lebih lega kalau kedepannya akan ada regulasi, misalnya Kepres yang bisa dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, karena kan ini kan menyangkut keselamatan dari personel kejaksaan ya Pak. Betul. Untuk memberantas korupsi. Balik lagi, tujuan utamanya adalah itu. Iya, tapi soal Kepres kan nanti arahan dari bagaimana gitu. Presiden Prabowo memandang ini semua. Kami tidak meminta, harus Pak ini harus dengan Kepres ya. Ini adalah yang pasti, inilah tugas kita yang utamanya adalah bagaimana kita memberantas korupsi, dan tentunya lagi seperti pasti ada harapan-harapan dari masyarakat, itu jawaban kepada masyarakat. Rencananya ini akan berapa lama Pak untuk menjalankan tugas fungsi TNI di kantor kejaksaan? Tidak ada batasnya, yang pasti selagi kami membutuhkan ya kami akan minta. Karena kan di daerah juga demikian, ada kejari-kejari yang tidak membutuhkannya pasti ada. Jadi ini kan kebutuhan aja. Gitu. Karena memang kebutuhan dan memang sudah ada kerjasama yang terjalin sejauh ini berarti ya, Pak Burhan. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya hubungan kejaksaan dengan seluruh institusi lainnya baik-baik saja? Baik-baik aja, kami dengan Pak Kapolri baik, kami sering komunikasi, tidak ada masalah kok. Kemudian dengan Ketua KPK kami baik. Udah, ya kami bersahabat baik-baik aja, dan mereka nganggap saya juga senior gitu. Karena saya kan paling tua di antara mereka. Iya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya hubungan kami dengan institusi lain. Dan sebenarnya juga kalau dalam konferensi pers semuanya disebut teman-teman. Iya, betul. Teman-teman kejaksaan, teman-teman kepolisian, teman-teman KPK. Berarti memang seluruhnya hubungan baik-baik saja, tidak ada gesekan ya Pak? Tidak ada, sama sekali tidak ada gesekan. Itu cuma orang aja yang melihat, wah ini, padahal nggak ada. Kami ya malah sering komunikasi, bahkan kalau kami penanganan perkara juga kami koordinasikan, tuh kami nangani ini nanti. Punya fungsinya masing-masing. Iya, betul. Penindakan itu jangan hanya menghukum seseorang, tetapi bagaimana follow the money, bagaimana follow the aset. Kita cari aset-aset, cari uang-uangnya supaya keuangan negara itu dapat kita kembalikan. Dipersembahkan oleh melakukan penindakan itu jangan hanya menghukum seseorang, tetapi bagaimana follow the money, bagaimana follow the aset. Kita cari aset-aset, cari uang-uangnya supaya keuangan negara itu dapat kita kembalikan. Salah satu yang menjadi highlight dari kejaksaan adalah belakangan ini selalu bisa untuk menangkal dan juga bisa memberantas kasus korupsi yang besar-besar. Sebenarnya memang tujuan dari kejaksaan sengaja memprioritaskan kasus-kasus korupsi besarkah? Enggak juga prioritas. Semua kan namanya korupsi ya korupsi gitu. Enggak ada prioritas. Cuma jadi kami menggunakan skala-skala itu gini. Bukan sama prioritasnya sama. Cuma kita kan ada di Kejati, ada Kejari, kita bagi-bagi lah. Misalnya kalau di kami penuh, pekerjaannya banyak, kita ke Kejati kan, di kan. Jadi bukan hanya fokus di kita aja. Berarti sebenarnya tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Tapi apakah memang menangani kasus-kasus korupsi besar itu menjadi salah satu alasan untuk memberikan misalnya efek kejut di masyarakat, atau mungkin menjadi pintu masuk untuk menangkal kasus-kasus besar korupsi lainnya? Yang saya harapkan adalah korupsi itu selesai gitu. Jadi bukan kita hanya represif, hanya kita penindakan. Yang saya harapkan adalah setelah ada penindakan, jangan sampai ada lubang-lubang lagi, sehingga korupsinya selesai. Jadi kalau hanya ya tindak terus, ya nggak selesai.
setelah penindakan bagaimana tidak Iya. ada lubang-lubang lagi. Iya, begitu. Oke, Pak Burhan familiar dengan Liga Korupsi yang dibuat oleh warganet? Ya pernah melihatnya aja di TV, oh ini WKS sepak bola aja gitu. Iya, jadi warganet ini membuat Liga Korupsi yang ternyata Liga Korupsi itu paling banyak diduduki oleh perusahaan-perusahaan plat merah, BUMN. Nah, bagaimana agar penegakan hukum ini tidak sampai membuat gaduh di masyarakat? Contohnya, Pak, di kasus Pertamina, ketika isu pengoplosan ini mencuat, kemudian masyarakat menjadi tidak percaya dengan Pertamina, mereka ragu untuk beli Pertamina, dan akhirnya BUMN juga yang dirugikan. Betul. Jadi baiknya seperti apa, Pak? Betul. Begini, Mbak. Sebenarnya kalau korupsi itu di mana aja sama gitu ya. Untuk Pertamina sebenarnya tidak ada hal-hal yang yang akan membuat gaduh di masyarakat, tidak. Pertamina itu kemarin memang makanya saya turun. Saya turun memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa perkara ini adalah perkara tahun 18 sampai 23. Artinya kan 2 tahun yang lalu. Jadi masyarakat jangan ragu untuk beli Pertamax. Jadi jangan ragu kalau itu ada. Itu aja yang kami terangkan pada mereka. Sehingga apa? Kenapa kami lakukan? Karena ada pandangan-pandangan di masyarakat yang bahwa minyak Pertamina adalah oplosan. Padahal untuk tahun 24-25 kan tidak arah ke situ. Itu udah bagus. Jadi masyarakat jangan terus antipati dengan membeli produk Pertamina sehingga akan tetap merugikan Pertamina, kan begitu. Tapi sebenarnya Pak, ada nggak sih kewajiban dari pucuk pimpinan institusi, misalnya berarti Kejaksaan, Pak Jaksa Agung, untuk turut menjaga bisnis operasional dari suatu BUMN apabila memang ternyata ditemukan ada oknum korupsi di situ? Ya, tetap harus, kalau kita harus menjaganya, Mbak. Tetap kita warga negara Indonesia yang tentunya BUMN itu punya negara, artinya lagi kita ada kontribusi masyarakat di situ, mungkin duit uang masyarakat, karena kan dibentuk oleh negara, dibentuk oleh modal negara, artinya ya tetap harus ada. Berarti itu juga menjadi salah satu tantangan ya Pak untuk pemberantasan korupsi. Betul. Karena mesti ada langkah lanjutan yang dipikirkan jika memang sudah ada oknum di tubuh BUMN. Tapi di satu sisi operasional harus tetap berjalan. Dan kami kan ada kerjasama dengan Kementerian BUMN, BUMN bersih-bersih itu yang bersih-bersih BUMN. Nah, Pak Burhan ngomong-ngomong soal bersih-bersih BUMN, ada undang-undang BUMN yang baru, tepatnya di pasal 9G ya Pak, mengenai anggota direksi BUMN, Dewan Komisaris dan juga Dewan Pengawas. Ini berarti apakah mereka akan semakin sulit untuk ditindak oleh APH? Apakah Kejaksaan ada celah untuk masuk, Pak? Pertama, kita sedang mengkaji dulu soal, jadi kita kaji dulu. Kemudian saya dengar ada juga masyarakat yang melakukan gugatan di MK. Kita tunggu perkembangannya. Walaupun insya Allah tujuan kita hanya satu, dalam rangka mengamankan keuangan negara. Soal nanti cara masuknya kita lihat nanti. Berarti juga sama-sama melihat bagaimana definisi dari keuangan negara, kerugian negara, kemudian dikaji, sekaligus nanti akhirnya diputuskan Kejaksaan akan seperti apa. Atau mungkin ada dari pasal-pasal lain, misalnya nanti Kejaksaan masuk dari KUHP. Kita pasti Mbak. Karena gimana pun juga ada keuangan negara yang ada di situ, yang perlu kita selamatkan. Itu aja. Intinya itu saja, terlepas apapun undang-undang BUMN yang baru. Karena sebenarnya Pak ada kontradiktif Pak antara pasal 9G dengan penjelasannya. Bisakah dari penjelasan itu dijadikan dasar untuk penetapan tersangka? Nanti kita kaji. Itu akan dikaji ya, berarti memang Kejaksaan tidak menutup kemungkinan, yang pasti fokusnya adalah sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pokoknya kita mengamankan keuangan negara, itu aja. Mengamankan keuangan negara. Fokus dari Kejaksaan. Baik Pak, bagaimana Kejagung memastikan pemberantasan korupsi ini bukan populisme hukum? Jadi melainkan benar-benar penangkapan yang sampai ke akar, menuntaskan aktor-aktor intelektual, kemudian juga tidak ada pergantian pemain. Itu yang selalu dikatakan, oh Pertamina, itu karena ada pemain baru yang mau masuk. Bagi saya pemain baru lama, kalau berbuat saya tangkap. Tetap disikat. Iya, ngapain juga gitu. Berarti memang ini bisa dipastikan tidak akan ada pergantian pemain? Iya. Kalau ada pemain baru lagi, begitu lagi,
saya akan tindak lanjut. Untuk kasus apapun yang saat ini betul. sedang ditangani. Iya, betul. Makanya saya katakan dengan anak-anak, teman-teman di sini, ayo kalau ada tindak pidana, kemudian kita tahu kelemahan-kelemahannya, tolonglah kelemahan-kelemahan ini kita perbaiki agar tidak terjadi lagi, tidak ada pengulangan lagi untuk melakukan seseorang itu korupsi. Oke. Salah satu yang menarik yang juga sepertinya baru masif terjadi di era kepemimpinan Pak Burhan, yaitu aparat penegak hukum yang secara masif, secara terus-menerus menampilkan hasil sitaan. Ada uang ratusan triliun, ada mobil-mobil mewah yang dipajang. Ada maksud tertentu nggak sih, Pak? Ya, ini lah Mbak. Kita kan melakukan penindakan itu jangan hanya menghukum seseorang, tetapi bagaimana follow the money, bagaimana follow the asset. Kita cari aset-aset, cari uang-uangnya supaya keuangan negara itu dapat kita kembalikan. Itu yang utamanya. Jadi kalau terbuka supaya masyarakat juga ikut mengawasi kami. Masyarakat ikut mengawasi. Jadi memang yang ditampilkan harus sesuai dengan yang betul. dikembalikan, Pak. Betul. Jadi gini, kalau kita kan kalau nanti aset-aset ini ada, kemudian masyarakat tahu, siapa tahu ada yang mau lelang, dan kita juga akan selalu memelihara ya, secara menyimpannya secara benar agar barang-barang ini tidak turun harga atau apapun. Biasa disimpan di mana, Pak? Misalnya Kita kalau punya tempat untuk penyimpanannya. Kalau nanti mau lihat silahkan. Ada di Jakarta Barat, di bekas kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Itu di seluruh jalan apa hasil tuh saya lupa. sitaan? Itu seluruh hasil sitaan? Untuk sitaan sekarang ya di sana. Termasuk mobil-mobil mewah, Pak? Iya di sana. Kalau misalnya mobil kan biasa identik dengan penyusutan harga ya, Iya. Pak. Itu biasa bagaimana merawatnya supaya ketika dilelang harganya tidak menyusut? Ya itu kewajiban kami untuk merawatnya. Walaupun jujur aja belum ada dana untuk perawatannya. Di tengah efisiensi ya, Pak? Iya. Di tengah efisiensi. Tapi Pak, sebenarnya juga terkait dengan penyitaan-penyitaan saat ini, bagaimana memastikan bahwa memang uang yang berhasil dikembalikan kepada negara itu sebanding. Karena memang ada data-data, misal data dari ICW ini per tahun 2023 sih Pak. Tapi memang yang berhasil masuk kepada negara itu jauh di bawah dengan vonis korupsi sitaan di awal. Begini Mbak, jadi setiap penindakan itu kadang-kadang hartanya sudah tidak ada. Dan ada juga memang ada yang pinter yang disembunyiin, tetapi memang ada juga yang tidak ada. Kita udah maksimalkan, tapi utamanya kami maksimalkan untuk mencarinya. Dan kemudian kami juga melakukan pelelangan, cuma memang informasi pelelangan kadang-kadang tidak menarik mungkin bagi media. Itu yang kadang-kadang tidak sampai ke masyarakat. Berarti memang sulit mungkin ya untuk tetap harganya sebanding, tapi lebih memaksimalkan. Ya, Mbak. Tapi yang jelas penafsiran bukan harga itu bukan ditentukan oleh kami, ditafsirkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau terus jangan berpikirnya, oh jaksa banyak nih sitaan bisa dipakainya, enggak. Kami semua adalah yang naksir harga adalah dari Kementerian Keuangan. Oke. Dengan adanya draft RUU perampasan aset, apakah bisa memaksimalkan Pak proses pemulihan kerugian negara? Kita berharap, Mbak. Kita berharap. Dari dulu kami berharap soal itu. Berarti memang sangat ingin segera diproses di DPR? Iya, amin. Untuk mekanismenya Pak, ada salah satu yang beredar juga mekanisme hukum in rem. Jadi bagaimana supaya sitaan ini bisa disita terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan gitu. Itu sebenarnya mungkin nggak sih Pak? Sih, kalau dimungkinkan aja, Mbak. Tadi saya mengharapkan yuk undang-undangnya dulu ada, baru kami kan hanya pelaksana di sini. Tapi udah mandek Pak, ini RUU perampasan aset udah cukup lama. Berarti memang harus didorong ya? Harus didorong. Karena kan bagaimanapun juga kerugian negara ini harus segera dipulihkan. Itu nothing tulus aja. Saya bekerja semaksimal mungkin. Itu aja tidak ada ya. Kalau memang sudah nggak dibutuhkan mau diapain. Yang penting saya bekerja dengan secara baik seperti harapan pimpinan. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh dan bagi saya nothing tulus saja, Mbak. Kami tidak punya keinginan apa-apa. Yang penting saya bekerja dengan sebaik-baiknya, utamanya apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terjawab. Pak Burhan, kejaksaan saat ini sangat powerful, tapi jadi rentan Pak adanya kriminalisasi, abuse of power. Sebagai seorang jaksa agung, bagaimana harusnya bisa mensupervisi insan-insan adiaksa, personilnya ini supaya tetap dalam koridor hukum? Enggak, itu memang tugas kami, Mbak. Gimana pun juga tugas pimpinan mereka. Jadi kan ada pengawasan itu 2 tingkat ke atas, itu harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya. Jadi kalau bicara abuse of power, enggak juga, Mbak. Kami itu terukur semua. Kami punya SOP-nya yang bisa mengukur pelaksanaan tugasnya, tidak akan begitu. Kami tidak mungkin kriminalisasi. Masyarakat sangat, sekarang apalagi media semua bergerak. Masyarakat melihatnya. Tidak kriminalisasi, tidak mungkin. Sedang begini, Mbak. Kami menentukan seseorang tersangka, itu syarat-syaratnya rigid sekali. Harus dipenuhi itu. Kalau tidak, jaksanya pasti akan di peradilan kan. Seberapa banyak Pak jaksa yang di pra-peradilan yang ditindak oleh Pak jaksa? Ya, selalu ada. Selalu ada dan selalu oknum, itu selalu pasti ditindak. Dan tidak oknum, Mbak. Tidak oknum. Nah, dia diuji. Itu. Bahwa ini loh syarat-syarat dipenuhi oleh jaksa ini diujinya, bukan oleh oknum. Iya Pak, tapi kan kita tahu ya, karena kan misalnya Kejaksaan Agung, kasus suap hakim, berarti itu kan berlawanan dengan Mahkamah Agung, akan berhadapan dengan sendirinya ya Pak. Iya, bagaimana dengan memastikan, maksud saya lebih ke memastikan bahwa memang internal kejaksaan ke bawahnya seluruhnya bersih sebelum bisa melibas institusi lain. Iya betul, saya selalu katakan, kalau mau menyapu rumah, sapunya harus bersih. Dan ini yang selalu saya katakan. Dari awal saya masuk ke kejaksaan, utamanya adalah bersih-bersih dulu. Baru lakukan penindakan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan kalau dengan Mahkamah Agung juga kalau ada pembersih-bersih yang nakal-nakal disikat kami, senang kok. Mereka sepakat, mereka juga menghormati proses hukum ya Pak. Dan bukan menghormati aja, malah mendorong kita, ayo bersihkan aparat kami. Gitu. Yang namanya maupun hakim katanya wakil Tuhan, kalau nakal main nakal aja begitu. Iya. Kalau misalnya untuk institusi pengawasan di kejaksaan saat ini apa saja Pak untuk pengawasan bagi personel-personel kejaksaan? Kami punya struktur itu, ya, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jamwas. Di daerah ada asisten pengawasan. Dan terutamanya bagi saya adalah pengawasan masyarakat. Itu yang saya bersyukur teman-teman dari media. Saya katakan saya paling membutuhkan media. Kenapa? Media itu bisa langsung mengabarkan, memberitakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tercela ini yang dilakukan. Kita akan langsung cek. Dan di situ saya kalau ada masukan-masukan dari media, apa yang saya baca tiap hari adalah masih ada nggak berita-berita yang anak-anak kami nakal gitu. Juga ada komisi kejaksaan Pak? Iya, itu eksternalnya. Pihak eksternal yang mengawasi mungkin seperti Dewas Pak di KPK atau? Iya, betul. Baik. Jadi kayak KAY, Komisi Yudisial, itu sama. Berarti memang juga selalu aktif ya Pak melakukan pengawasan bersama-sama. Betul. Tapi dengan di bawah pimpinan Jamwas berarti ya? Tidak. Kalau di sana pertanggungan jawabnya ke Menko Polhukam dan ke Presiden. Ya, jadi di luar kami, kalau Jamwas dengan kami. Kita tahu kejaksaan belakangan ini banyak banget yang mencoba untuk mengganggu. Bagaimanapun banyak sekali bentuknya dan salah satunya adalah isu mengenai reshuffle Pak. Bagaimana Pak Burhan menanggapi hal ini? Saya sih nothing tulus saja. Saya bekerja semaksimal mungkin.
Itu aja, tidak ada. Ya kalau memang sudah nggak dibutuhkan mau diapain. Yang penting saya bekerja dengan secara baik, seperti harapan pimpinan, utamanya harapan masyarakat. Itu aja. Yang penting harapan Iya, masyarakat ya Pak. iya. Dan Bapak kan Jaksa Agung terlama. Nggak tahu lah kalau 9 terlama. tahun Pak menjabat. Nggak ada. 6 tahun menjabat. Ya. 6 tahun menjabat. Yang penting adalah yang dibuktikan berarti dari Iya, kinerjanya. kinerjanya. Dan kita terukur kok kinerjanya. Jadi pimpinan juga, Pak Presiden juga pastinya terukur untuk apakah seseorang itu dipakai lagi atau tidak kan. Dan bagi saya nothing tulus saja, Mbak. Kami tidak punya keinginan apa-apa. Yang penting saya bekerja dengan sebaik-baiknya, utamanya apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terjawab. Salah satu bagian dari nothing tulus berarti memang bekerja terbaik, tapi Iya. sekalipun ternyata yang tadi disebutkan tidak dibutuhkan, berarti siap untuk diganti kapan Iya. saja Pak? Kapan aja, Mbak. Kita tidak bisa harus, enggak, inilah kehidupan, Mbak. Dan saya juga kalau udah memang tidak berprestasi lagi, tidak ada yang bekerja lagi, kerjaannya jelek, saya tidak akan ngotot kok. Tapi dengan prestasi kejaksaan yang saat ini luar biasa Pak, kalau kita melihat survei tingkat kepercayaan masyarakat, 1 Iya. Presiden, 2 TNI, 3 Kejaksaan sudah 3 tahun terakhir, itu berarti hasil Mbak, positif? Iya, hasil positif, tapi bagi saya bukan ukuran. Begitu ukurannya adalah utamanya masyarakat dulu lah. Saya bisa memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, itu aja dulu. Jadi kami tidak mencari ranking. Kami selalu teman dengan teman-teman, kita tidak cari ranking. Tapi keadilan masyarakat bisa kita jawab, bisa kita penuhi, ya. Ranking adalah yang menyusulnya. Ranking menyusul, yang penting adalah apa keinginan masyarakat, bisa mewujudkan keadilan di masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Siap. Ya, pemirsa, tentunya publik menanti aksi nyata, bukan gimmick belaka. Kejaksaan Agung harus berani untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Jangan takut dengan adanya ancaman dan juga intervensi, karena masyarakat peduli, masyarakat tidak buta. Kita semua turut mengawasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Demikian perbincangan dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin. Saya Valer Budianto pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.